Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, penggenggam dan segala kejadian, yang Maha membolak-balikkan hati, yang Maha menciptakan lagi Maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan dialah Allah yang benar-benar mengetahui persis siapa diri-diri kita yang sebenarnya. Meskipun kita sering berlindung dari topeng-topeng dunia, berlindung dari pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, yang pasti Allah tahu aslinya kita. Tidak ada dosa yang tidak dilihat, tidak ada maksiat yang terang-terangan atau mungkin secara sembunyi-sembunyi yang tidak disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini bersama keluarga insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang insyaallah akan dimuliakan oleh Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita pasal pertama Minal Hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala bi ulumi. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanu rajai inda wujudi zalali. Tanda-tanda seseorang yang menyandarkan diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap karunia rahmat Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan dan dosa. Jadi ada orang yang menyandarkan kekuatan usaha amalnya, berkurangnya pengharapan dia kepada Allah ketika ia berbuat salah dan dosa. Jadi tanpa kita sadari, kita sering mentuhankan amal, mentuhankan sholat kita, mentuhankan wirid kita, mentuhankan sedekah kita, mentuhankan baca Quran kita. Jadi kalau kita masih mentuhankan amal ibadah kita, masih mentuhankan amal-amal kita, kita belum disebut bertuhan, masih disebut beragama. Karena orang yang beragama belum tentu bertuhan, tapi orang yang bertuhan pasti beragama. Nah, maka Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan tanda orang yang menyandarkan dirinya dengan kekuatan amal, hilangnya pengharapan dirinya atas karunia Allah ketika dia berbuat salah dan dosa.
Kalau dia berbuat salah dan dosa, merasa Tuhan itu jauh. Padahal kau berbuat dosa, kau taat, Allah tetap dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami ini lebih dekat daripada urat lehermu. Nah, orang yang cenderung mengandalkan amal-amalnya, jikalau dia sudah pada titik taat, dia akan timbul sifat sombong dengan amalnya sendiri. Dia jadi sombong dengan ilmunya sendiri. Dia jadi sombong karena sedekahnya sendiri. Terhijablah dia untuk bisa mengenal Allah karena di hatinya ada sesuatu selain Allah. Maka tidak boleh itu. Lalu untuk apa amal itu? Amal itu kendaraan kita untuk sampai tujuan. Contoh sholat. Aqimis sholat tali zikri. Dirikan sholat untuk mengingat Allah. Yang dilihat itu sholatnya atau ingatnya kita ke Allah. Yang dipandang itu bukan sholatnya. Yang dipandang itu adalah bisakah sholat kita itu tersambung hati kita kepada Allah. Itu tujuan sholat. Kenapa harus tersambung hati kita kepada Allah? Kalau sholatnya cuma sebatas ritual seremonial, banyak yang rajin sholat, akhlak tak berubah. Sholatnya rajin, gibahnya tetap rajin. Sholatnya rajin, korupsi jalan terus. Sholatnya rajin, iri dengki hasut. Berarti sholatnya itu tidak membawa dia itu tersambung kepada Allah dan tidak bisa melahirkan akhlak yang mulia. Maka kata Allah, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Sedekah itu juga kendaraan. Bagaimana sedekah itu bisa melembutkan hati kita ketika kita memberi orang yang sedang lapar, memberi orang yang sedang dalam keadaan kekurangan, membantu orang yang dalam keadaan kesulitan. Hidupkah sensitivitas hati kita untuk membantu? Bisakah hati yang keras itu jadi lembut? Bisakah hati yang sulit mengakui kebenaran itu jadi lembut melihat kebenaran-kebenaran nyata itu? Kalau tidak bisa membuat dirinya hati jadi lembut, berarti sedekahnya belum. Masih sebatas ritual seremonial. Jadi kita ibadah itu Bapak Ibu bukan cuma sekadar untuk bagus-bagusi topeng, bagus-bagusi bacaan Qur'annya, bagus-bagusi penampilan, tapi hati kita tidak sesuai dengan penampilan yang kau tampilkan. Dan Allah tahu rahasia hati kita. Wa huwa alimun bi zatis sudur. Allah tuh tahu apa yang tersimpan di hati kita yang paling dalam ini. Jangan mengira hanya Allah melihat perbuatan kita, Allah juga menyimak dari setiap lintasan hati setiap manusia. Jadi dalam hakikatnya hati kita ini juga akan dihisab. Maka orang yang hatinya berpenyakit itu kalau dikasih nasihat tersinggung. Maka tanda-tanda orang yang hatinya berpenyakit ketika dikasih nasihat dia tersinggung, berarti hatinya kena penyakit. Nah, penyakit ini harus dibersihkan, harus diobati. Kenapa? Analoginya kalau tangan kita terluka kena silet, dikasih betadin, dikasih obat tuh sakit, perih memang. Berarti kulit kita ini ada yang luka.
Begitu juga hati, kalau hati diberi nasihat, didengarkan ceramah, hatinya tersinggung bahkan menyela, itu berarti hati kita bermasalah. Berarti hati kita kena penyakit hati. Maka tahankan Pak. Kalau ada yang merasa tersinggung dengan perkataan-perkataan kebenaran ini, tahankan. Nikmati. Nanti yang pahit-pahit itu akan jadi penawar, jadi obat buat kita. Dan akan juga mengimbas kepada diri, badan tubuh ini. Kalau hati kotor, badan ikut kotor. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada gumpalan daging, kata Nabi. Iza suluhat sulhat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Matanya, telinganya, mulutnya, perbuatan, semuanya baik. Apabila buruk daging itu, maka buruklah semua anggota tubuhnya. Matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya akan buruk. Dan akan mengimbas di wajah. Kelihatan wajah-wajah munafik, wajah-wajah pendusta, wajah-wajah tukang bohong. Kelihatan. Kenapa? Berimbas dari hati ke tubuh ini. Nah, maka orang yang kasap, yang bisa melihat hati, dia tahu nih orang. Dari pandangan matanya dia sudah tahu orang ini bagaimana karakternya, sudah tahu. Kenapa? Tembus hati dia ke orang itu. Kenapa? Yang memandang itu hatinya bersih. Nah, jadi kita harus sadar tanda-tanda orang yang berpenyakit hati ini. Satu saja saya kasih tahu. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, itu penyakit. Itulah tanda-tandanya. Nah, maka oleh sebab itu, begitu engkau sampai ke Allah, tidak usah dipakai lagi. Jangan kau andalkan lagi, karena sudah sampai. Dalam pengertian, apabila kita bawa kendaraan sudah sampai tujuan, jangan kau bawa lagi kendaraan ke dalam rumah, tinggalkan di situ. Kenapa tidak boleh dibawa? Jangan ada pengakuan bahwa aku yang sholat, aku yang sedekah, aku yang naik haji, aku yang baik, aku yang berilmu, aku yang soleh. Nah, jangan diakui. Kalau engkau mengakui semua itu, kebaikan itu datang dari dirimu, maka Allah akan memandangmu dengan keadilannya, bukan memandangmu dengan karunia-Nya. Kenapa? Kalau Allah memandang dengan keadilan hukumnya, dosa kecil jadi besar di mata dia. Tapi kalau Allah memandang dengan karunia-Nya, dosa yang besar jadi kecil, bahkan hilang. Kenapa? Karena kita tidak pernah ngaku bahwa yang berbuat baik itu kita. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Tidak ada kebaikan yang ada pada diri kalian, kata Allah, sesungguhnya itu datang dari aku. Jadi yang hakikatnya itu yang baik itu siapa? Yang berbuat baik itu siapa? Allah. Jadi amal ibadah yang kita lakukan itu sebagai kendaraan, begitu sudah sampai tujuan, jangan lagi kau ngaku-ngaku. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadanya. Jadi banyak cara Allah untuk mengantarkan kita untuk sampai kepada titik berjumpanya kita dengan Allah itu banyak. Bisa melalui amal ibadah kita, bisa jadi dengan pengalaman hidup yang hidupnya sempit sepanjangan, buntu sepanjangan. Bisa itu bertemu dengan Tuhannya. Kenapa? Tak ada gerak, sakit-sakitan terus, ngomong 5 menit, batuk 10 menit, lama-lama batuk daripada ngomong. Nah, itu bisa mendatangkan rahmat Allah, asal
kita sabar menerimanya. Asal kita ikhlas menerimanya. Diuji oleh Allah anak, istrinya tukang ngomel, anaknya banyak tingkah. Nah, itu ujian juga bagi suami. Di dalam sholat dia tidak ketemu Tuhannya, ketika diuji oleh Allah yang pahit-pahit dia berjumpa dengan Tuhannya. Bisa jadi. Maka Nabi Musa pernah bertanya, "Ya Allah, ya Tuhanku, di mana aku bisa mencari Engkau?" Apa kata Allah? "Aku berada di hati orang yang sedang hancur. Aku berada di hati orang yang banyak masalah. Aku berada di hati orang yang sedang sakit." Jadi Allah itu akan hadir ketika sifat keakuan kita itu telah turun. Lihat orang yang sering sakit-sakitan, diponis kena penyakit gagal ginjal. Apa yang sering dia ucapkan di mulutnya itu setelah sakit gagal ginjal? Apa yang dipikirkan setelah kena penyakit gagal ginjal? Apa yang dia kerjakan ketika dia dapat kabar kena gagal ginjal? Lisannya akrab nyebut nama Allah, pikirannya selalu ke Allah, dan perbuatannya selalu ibadah. Ternyata penyakit yang Allah berikan kepadanya karunia, bukan musibah. Karena banyak orang yang ketika dikasih sehat tidak ingat Allah, tapi ketika diuji dengan penyakit seperti itu, hilang dunia ini. Lihat anak, lihat istri, lihat harta benda, tidak ada guna. Yang cuman kau inginkan satu, ingin dekat kepada Allah. Itu ketemu dia. Nah, lalu amal itu ada berapa? Amal itu amal baik, itu amal buruk. Amal itu bisa baik, bisa buruk. Itu disebut amal. Ada amal batin, ada amal zahir. Nah, amal ini, perjalanan kita untuk sampai kepada Allah tuh ada 3. Yang pertama, gerbangnya makrifat itu adalah syariat. Jadi kalau ada orang yang belajar ilmu tasawuf meninggalkan syariat, dalam pandangan syariat sesat. Tidak boleh. Pak, apa tak sholat? Yang penting iling. Atau banyak yang saya dengar seperti itu. Yang penting kita ingat kepada Allah. Jadi gerbangnya makrifat itu adalah syariat. Beneri syariatnya itu. Karena tak sampai kepada tirakat, apalagi hakikat, apabila syariat kita belum benar. Syariat itu apa? Perbuatan tubuh ini. Ya, perbuatan tubuh ini, perilaku tubuh ini syariat namanya. Makan itu syariat, mandi itu syariat, sholat itu syariat, sedekah itu syariat. Yang berbau dengan perbuatan tubuh disebut syariat. Dari rumah ke sini pakai motor, syariat tuh motor tuh. Dari rumah ke sini jalan kaki, itu syariat. Jadi tidak bisa kita lepas dengan syariat itu. Nah, syariat itu apa? Hubungannya dengan makhluk. Hubungan dengan makhluk. Hablum minan nas. Jadi orang yang bisa sampai kepada Allah itu perilakunya baik. Tingkah lakunya santun, perkataannya enak didengar, sejuk menyejukkan, tentram menenteramkan. Nah, syariat ini terbagi 3. Apa gerbangnya syariat itu? Yang pertama, taubat.
Jadi kita tidak akan bisa sempurna syariat kita, perilaku kita, kalau tidak diawali dengan tobat. Tobat itu apa? Wal inaba daril qulub, kembali kepada negeri akhirat. Jadi kalau dia sudah tobat itu sudah mengembalikan semuanya itu untuk akhirat, kepentingan akhirat. Orang yang tobat itu adalah sadar. Dengan kesadaran, orang tobat itu kembali kepada ke jalan Allah. Karena tobat itu hukumnya wajib bagi yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang sungguh-sungguh. Tobat yang sungguh-sungguh itu adalah tobat yang benar-benar bersungguh-sungguh kembali ke jalan Allah dan tidak keluar lagi dari jalan Allah. Artinya apa? Tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Nah, orang yang hatinya taubat itu istiqomah dengan pertobatannya itu. Nah, ketika dia sudah tobat, dia harus mengiringi yang kedua, takwa. Tobat, takwa. Kenapa tobat dan takwa itu harus beriringan? Karena kalau tobat tidak diiringi dengan kebaikan, khawatirnya ngulang lagi. Jadi kalau kita sudah bertobat kepada Allah, lalu kita mengiringi perbuatan-perbuatan kesalahan dosa di masa lalu atau di masa sekarang ini dengan kebaikan, kita akan melupakan dosa itu dan sibuk untuk memperbaiki diri. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang tobat dan mencintai orang-orang yang memperbaiki diri atau orang yang mensucikan diri. Kenapa? Apabila dosa tidak diiringi, tobat tidak diiringi dengan kebaikan, dosanya diampuni saja tapi tidak dihapus. Nah, harapan kita punya dosa diampuni dan dihapuskan. Wa atbi'i sayyi'atal hasanat tamhuha, iringi perbuatan salah dosa itu dengan kebaikan, kata Nabi. Kalau bapak ibu dizolimi, disakiti, difitnah, kemudian dibuat jadi jatuh bangkrut, tiba-tiba orang itu minta maaf kepada bapak ibu, kira-kira bapak ibu maaf enggak? Pak, Bu, saya minta maaf ya, pernah zolim sama kita, pernah fitnah kita, pernah buat hidup kita jadi melarat bangkrut gara-gara dia. Kira-kira bapak ibu maaf enggak? Maaf enggak? Ibu-ibu maaf enggak? Hah? Maaf ke? Iya, Bu. Bapak maaf enggak, Pak? Kalau ada orang datang ke kita, hancur kita dibuat oleh dia, tiba-tiba datang ke kita, Pak, maafkan saya. Bapak maaf enggak? Benar. Mulut dengan hati itu beda. Secara syariatnya betul maafkan, secara hakikatnya belum kamu. Yang salah siapa? Yang tidak memaafkan atau yang minta maaf? Yang salah siapa Bapak Ibu? Yang tidak memaafkan? Bukan. Yang salah itu yang minta maaf katik syaro. Modal hawa wae kau. Ya mana Pak, kita pernah dibuatnya jatuh bangkrut, dipitnah, dizolimi, tiba-tiba ngomong, bro, maaf bro ya,
atas kesalahan aku selama ini. Modal hawa. Siapa nak maaf ke kau? Maka Nabi mengatakan wa'ad bi isai'atal hasanah tamhuha, iringi perbuatan salah dosa itu dengan kebaikan. Jadi caranya bagaimana supaya kita itu dimaafkan? Datang ke rumahnya, bawa beras 3 kampir, bawa minyak 2 kilo, bawa gula 3 kilo, bawa kue, bawa buah-buahan, tunjuk amplop. Itu cara berdamai itu. Sekali belum ya maafkan, datang lagi 2 kali, 3 kali, sampai setahun Pak, untuk nembus kesalahan kita. Insya Allah uang tuh dingin. Kalau dibaiki terus tuh dingin Pak orang yang tersakit itu. Tapi memodal hawa, kau buat uang susah galak, mangkrut ke uang galak, mitnah orang galak, zalim orang mau, tapi minta maaf modal hawa. Siapa nak maaf ke kau? Jadi belum tentu Pak orang yang tidak memaafkan itu berdosa. Kita yang minta maaf nanti jaro. Nama itu juga kita tobat. Tobat cuma modal hawa, tapi tidak diiringi dengan kebaikan, tidak diterima oleh Allah. Apa bukti kau tobat? Apa bukti kau minta maaf? Bagaimana kau menebus kesalahanmu itu? Bagaimana kau menebus dosa-dosa dan maksiat kamu? Dengan apa? Kebaikan. Inilah yang disebut hablu minan nas tuh. Jadi jangan kau pikir dengan kau astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, diampun, enggak. Itu mulutmu yang baru ucap istighfar. Untuk apa kita beristighfar tapi tubuh ini tidak direalisasikan dengan kehidupan yang nyata? Kalau kita koruptor, itu tidak bisa dicuci dengan istighfar. Kembalikan uang-uang negara. Nah itu baru tobat. Mau nggak Pak? Kalau kita pernah makan hak orang, kembalikan dulu. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Aku telah makan hak si fulan. Nah kembalikan hak dia itu. Nah, baru diterima tobat kau. Modal hawa ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Masih kau pakai barang haram itu, masih kau tinggal di rumah yang haram itu, nggak bisa Pak, tobat kita tertolak. Nah ini dalam pandangan hakikat Pak. Nah jadi benar-benarlah kamu. Nah mana Pak rumah terbangun, separuh duit halal, separuh duit haram. Jual, letak dulu. Rumah tuh laku 1M, 500 duit kita, 500 duit orang. Infakkan di jalan yang benar. Itu cara nak tobat benar. Ada tak Ustaz cara lain? Kata, nah itulah. Nah, kan berat kan kita. Itu tobat yang benar tuh Pak. Iringi dengan takwa, kebaikan-kebaikan, sehingga dosa yang kita lakukan itu tenggelam karena kebaikan-kebaikan itu. Itulah dosa dihapus. Jadi dosa itu ada yang diampuni, ada yang dihapus. Diampuni masih meninggalkan jejak, tapi kalau dihapus tidak meninggalkan jejak, bersih. Dan diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang nyata, amal soleh. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kahfi 110. Barang siapa yang ingin liqa, berjumpa dengan Allah, beramal soleh, dan jangan kau menyekutukan Tuhan dalam ibadah. Apa maksudnya? Jangan diakui amal soleh itu milik kita, tapi amal soleh itu adalah titipan dari Allah. Nah, itu baru benar. Maka orang itu kalau banyak amal soleh tidak sombong. Kenapa? Tidak sombong dengan sedekahnya. Dia sadar uang yang disedekahkan itu bukan duit dia, duit Allah. Nah itulah. Dia tidak merasa itu milik dia, milik Allah, dititipin Mas. Nah yang ketiga dalam syariat itu apa yang paling terpenting dari tobat dan kebaikan atau takwa itu? Istiqomah.
Orang tobat banyak Pak, orang berbuat baik banyak, tapi yang istiqomah sedikit, angin-angin. Nanti lihat kita bulan suci Ramadan. Rajin kalau lumayan. Rajin kalau sedekah. Kas masjid nambah, banyak orang sedekah. Di mana-mana ada majelis taklim, di mana-mana tadarusan. Lihat nanti setelah Ramadan. Berarti belum istiqomah. Bulannya saja Ramadan, hati kita belum Ramadan. Nah, yang diharapkan itu bukan bulannya yang Ramadan, tapi hati kita harus tetap Ramadan. Jadi bulan Ramadan dan bulan Ramadan tetap hatinya Ramadan. Nah, kita ini angin-anginan, musim-musiman. Lihatlah nanti sholat tarawih penuh masjid ini, bahkan ada yang di luar. Hari pertama, wah pokoknya nak semayang. Begitu hari terakhir, dikit belum Ramadan meninggalkan kita, istiqomahnya udah hilang. Nanda seperti itu, bertuhan tidak seperti itu. Ramadan itu latihan untuk disosialisasikan 11 bulan ke depan. Itulah makna Ramadan itu. Jadi istiqomah. Siapa orang istiqomah? Yang hatinya selalu Allah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka berpegang teguh kepadanya, Dia tidak bersedih dan tidak pernah takut. Jadi yang dikatakan istiqomah itu apa? Hatinya selalu ke Allah dan tidak pernah sedih dan tidak pernah takut dengan siapapun kecuali takut kepada Allah. Itulah yang disebut istiqomah. Dikasih nikmat tetap Allah, dikasih musibah tetap Allah, tidak peduli. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak pernah takut dengan apa yang akan terjadi di masa akan datang, dan dia tidak pernah bersedih dari apa yang Allah ambil dari dia. Nah, itu namanya istiqomah. Nah, yang kedua, kendaraan yang kedua adalah tirakat. Puncak orang yang bersyariat itu istiqomah. Begitu sudah istiqomah, ada kegelisahan hati. Apa sih sebenarnya yang ku cari dari sholat ini? Berpuluh-puluh tahun sholat, tapi tak apa yang ku dapat. Nah, kegelisahan itu mau naik ke tirakat. Tak dapat aku nih khusyuk nih. Bacaan aku lah tidak diragukan. Sholat aku 5 waktu. Masalah urusan hukum ini paham, tapi tak dapat rasa di dalam diri. Nah, itu tanda-tanda orang tuh akan naik ke makom tirakat. Nah, tirakat ini apa tugasnya? Membersihkan hati. Kalau syariat itu membersihkan zahir tubuh, tirakat membersihkan hati. Nah, membersihkan hati ini 3 juga syaratnya. Yang pertama, jujur. Alaikum bisidqi fa inna sadqa yahdi ilal birri wal birri yahdi ilal jannah. Kata Nabi, jujurlah kalian karena kejujuran itu membawa kebaikan, kebaikan itu membawa surga bagimu. Jujur dulu, Pak. Jadi kalau kita ingin bersihkan hati, masih ada dosa di dalam itu, sampai mati hatimu tetap kotor. Karena jujur itu tanda-tanda orang baik. Karena di zaman sekarang masih ada orang jujur itu aneh. Hari gini masih ada orang jujur seperti kamu, itu jadi penghinaan. Menjadi penghinaan bagi orang yang jujur ini hari. Dan orang yang jujur dimanapun berada, biasanya kapan begawi datang kamu terbuang.
Kenapa orang jujur tuh beda? Tidak mau neko-neko, lurus. Mahasiswa tidak pernah masuk, tiba-tiba datang ke rumah, bawa makanan, bawa duit, minta supaya bisa ikut ujian. Kira-kira Pak, duit yang dimakan tuh halal tuh haram? Nah, yang dosen. Halal tuh haram? Haram ya? Apa masih dimbek? Nah itu Pak, berarti kita belum jujur, sudah tahu haram masih dimakan. Tolonglah Pak, saya mau ikut ujian Pak, kalau Bapak tidak izinkan saya tidak bisa wisuda. Tidak bisa Pak. Nggak enak sama orang yang rajin, Bapak tidak pernah masuk, tiba-tiba Bapak ikut ujian, nanti apa kata mahasiswa yang lain? Tolonglah Pak, saya ini kan dinas Pak, pekerjaan saya banyak, itu bukan urusan saya Pak. Yang saya tahu Bapak harus hadir 80% pertemuan baru bisa ikut ujian. Nah orang jujur seperti ini Pak, nggak lama ngadu ke rektor, terbuang. Apakah harus kita ambil uangnya? Haruskah kita terima semua upeti-upeti dari dia? Kita makan yang haram. Kullu jismin tamata min suhti fannaru aulabih. Kata Nabi, tubuh yang tumbuh dari harta haram, neraka tempatnya. Kalau memakan sesuatu yang haram, pasti cenderung berbuat haram. Matanya jadi haram, telinganya jadi haram, mulutnya jadi haram, perbuatannya pun jadi haram. Maka hati-hati yang sering makan uang haram, cenderung dia akan berbuat yang haram. Kenapa? Tubuhnya tumbuh dari harta haram. Maka daripada kita nanti terjerumus dalam dosa, lebih baik mundur. Itulah yang kejadian pada diri saya. Pak, hati lagi Pak, sekarang jujur. Nah, yang jujur itulah yang sulit. Apakah kita mengira dengan tidak mengajar di universitas kita bakal mati? Enggak, sampai sekarang saya masih hidup. I'm sorry to say goodbye. Dan lagi, jujur Pak. Kunci yang pertama. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu apa? Tanpa pemberi. Orang yang ikhlas itu akan timbul hatinya itu tidak berharap kepada siapapun. Itu ikhlas. Kenapa Bapak mencintai istri dan anak-anak? Apakah Bapak mencintai istri dan anak karena istri Bapak baik? Apakah Bapak mencintai istri itu karena istrinya cantik? Karena istrinya pandai melayani suami dengan baik, bisa ngurus rumah tangga, bisa ngurus anak, bisa ngurus harta, bisa ngurus nama baik suami. Kalau itu yang menjadi dasar cinta Bapak kepada istri, berarti Bapak belum ikhlas. Kenapa ibu mencintai suami? Karena suami tampan, banyak duitnya, kosannya banyak, kebunnya ratusan hektar, uang depositonya ratusan miliar. Berarti cinta ibu belum ikhlas, masih pamrih. Nanti kalau seandainya Bapak mencintai istri, ternyata cinta Bapak tidak dibalas oleh cinta istri, marah. Berarti cinta kita belum ikhlas, masih pamrih. Ibu juga nanti kalau uang belanja dikurangi, marah. Berarti cinta ibu kepada suami belum ikhlas, masih pamrih. Nah, cinta yang benar itu gimana? Cinta yang ikhlas itu bagaimana? Cinta yang tanpa pamrih. Kenapa Bapak mencintai istri, mencintai anak? Karena istri dan anakku itu adalah milik Allah. Itulah yang membuat aku cinta kepada anak dan istri. Kenapa? Dia mau baik,
dia mau buruk, tetap aku cinta kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu adalah milik Allah, ciptaan Allah. Itu yang kupandang. Nah, maka banyak suami-suami itu tetap bertahan walaupun istrinya tukang ngomel. Kenapa? Dia memandang bahwa istri itu bukan milik dia, milik Allah, sebagai titipan, sebagai amanah. Syukur istri yang cerewet jumpa sama saya ini sabar. Kalau ketemu suami yang berangasan, babak belur. Makanya suami yang sabar tuh tidak mau menceraikan istri yang cerewet itu. Kenapa? Bahaya kalau dapat laki berangasan. Tidak lama hidup. Nah, jadi bapak-bapak kalau sekarang diuji istri yang tukang ngomel, udah nikmati saja. Kenapa? Karena apabila bapak sabar menghadapi istri yang tukang ngomel, itu pahala bagi bapak. Nanti nama bapak itu selalu disebut oleh istri. Contohlah bapak waktu sabar orangnya itu. Contohlah bapak waktu sabar orangnya, dioce-oce tetap senyum-senyum saja. Aneh. Itu jadi apa? Amal soleh tetap diingat oleh anak, istri, cucu itu. Oh bolehlah. Ya ika tuh sabar masa hidupnya. Itu pak. Karena kelebihan lainnya hati. Baca Quran tak bagus, ilmu agama juga tidak dalam-dalam juga. Sudah pak, jadikan istri itu ladang amal buat bapak. Apa amalan yang bapak bisa andalkan nanti di hadapan Allah? Sabar menghadapi anak istri. Sudah, itulah pegang sampai mati. Jadi ikhlas, jujur. Nah, puncak dari tirakat itu apa setelah dia jujur dan ikhlas? Tumak nina. Apa tumak nina? Tenang jiwa itu, tenang, tidak lagi ada khawatir dalam diri dia. Kenapa? Dia jujur. Nah, orang jujur itu tenang jiwanya pak. Lihat orang yang tidak jujur itu, susah hati. Ya takut nanti habis megang jabatan didatangi KPK. Was-was. Kenapa? Hati tak jujur. Kalau bapak-bapak sering bohong ke istri, lihat. Bapak-bapak tuh tak sanggup memandang mata istri. Tatap mata mama. Tidak mau dia. Itu tanda-tanda dusta itu. Gelisah ya, nanti takut ketahuan. Nah maka pak, sebelum aib dosa kita dibuka oleh Allah, jujur. Tidak usah disimpan-simpan, pasti ketahuan. Yang namanya bohong pasti ketahuan. Jadi jangan ngira bahwa kita punya istri simpanan. Kau selamat ketika kau mati. Alhamdulillah, istri tak tahu aku punya istri 2. Begitu kita sudah meninggal dunia, datanglah istri muda itu nangis-nangis depan jenazah kita. Ibu siapa? Saya istrinya bapak ini. Ketahuan juga akhirnya. Sudahlah, jangan tidak jujur hidup ini. Jujur itu lebih mulia, walaupun pahit. Qul haq walau kana muron, katakan sejujurnya walaupun itu pahit. Nah, maka orang jujur itu jiwanya tenang. Nah, jiwa tenang inilah yang akan dipanggil oleh Allah nanti di saat kita mau menghadap Allah. Jiwa yang tenang inilah yang akan dilirik oleh Allah. Kenapa? Jiwa yang tenang bisa menampung rahmat Allah. Kalau jiwa yang kusut, jiwa yang gelisah, jiwa yang gundah gulana tidak akan bisa menerima rahmat Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Syariat, tirakat. Syariat itu ada 3. Yang pertama, tobat. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, istiqomah. Tirakat ada 3. Yang pertama, jujur. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, tenang, mutmainnah. Nah, yang ketiga, hakikat. Nah, hakikat itu apa? Ihsan. Anta budallah ka'annaka taro fa illam yantakun taro fa innahu yara.
Sembah Allah seolah-olah engkau melihat. Kalau tak mampu melihat, Allah sedang melihatmu. Jadi hakikat itu akan terjadi pada diri kita. Yang pertama apa? Musyahadah. Menyaksikan. Kalau tak bisa menyaksikan, muraqabah. Merasa diawasi. Jadi kalau kita sudah merasa kita diawasi oleh Allah, manakah kita berani untuk berbuat dosa maksiat walaupun tak ada orang? Kenapa? Dia menghadirkan Allah di dalam hati. Selamat dia. Walaupun dia dikurung dengan wanita yang berbeda jenis, lawan jenis, dia tetap tidak akan melakukan apapun. Nah, itu tanda orang itu sudah hadirnya Allah pada diri kita. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika digoda oleh Siti Zulaikha di tempat yang sepi, tak ada orang, dia tidak berani berbuat maksiat. Kenapa? Inni akhafur rabbul alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Merasa Allah itu mengawasi dia. Nah, orang-orang yang sudah duduk pada maqam ihsan ini, dia akan dijaga oleh Allah. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifu minasyaiton tazakkarun fa izahum mubsirun. Dan orang-orang yang bertakwa itu apabila dia digoda oleh syaitan, apabila dia dilanda was-was, lalu dia segera ingat kepada Allah, fa izahum mubsirun, maka Allah akan membukakan mata pemandangannya dengan jelas apa yang terjadi apabila dia berbuat kesalahan itu. Jadi dibuka oleh Allah hijabnya itu. Kalau dia melakukan dosa itu dibuka oleh Allah. Buruknya dosa yang akan dia lakukan itu ditampakkan oleh Allah. Maka dia tidak berani. Nah, maka banyak orang yang bermaksiat itu kenapa? Karena dia tidak memandang apa yang bakal terjadi apabila dia melakukan dosa itu. Kenapa? Ditipu oleh angan-angan setan. Lajulah, korupsilah. Kau pacak beli rumah baru, kau beli mobil baru, kau bisa membahagiakan anak istrimu. Nah, dia lupa. Dengan penjara itu lupa. Dia banyak ingat harta kesenangan saja, tapi tidak ingat yang di kerangkeng itu, tidak ingat dia. Begitu kejadian, oh, nah ini ceritanya. Jadi orang yang sudah ihsan itu dijaga oleh Allah. Begitu dia ingin berbuat dosa, tergambar bakal terjadi, terbuang. Maka tidak berani dia, walaupun apapun tidak berani dia. Kenapa? Dia tahu bakal kejadian buruk apabila dia melakukan dosa itu. Itulah surah Al-A'raf 201. Nah, jadi kalau ingin lihat asli kita, Pak, bukan sekarang di masjid kan bisa saja tipu-tipu. Mau lihat asli kita nanti waktu kita sendirian, ketika kita diuji. Nah, disitulah aslinya kita. Kalau sekarang belum objektif. Nanti Pak, begitu Bapak Ibu terjun ke lapangan, Bapak Ibu akan merasakan itu. Nah, itulah diri kamu. Di saat ada kesempatan enak, orang tak ada. Nah, gimana kamu ketika hatimu itu ketika diuji dengan kenikmatan, walaupun kenikmatan itu yang haram. Nah, disitulah kita akan kelihatan siapa diri kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, itulah kendaraan kita. Nah, jadi begitu sudah sampai, lepaskan semuanya. Karena amal itu hanya sebatas kendaraan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah, akan dikembalikan kepada Allah. Tak ada lagi milikmu itu. Termasuk amal solehmu itu bukan milikmu lagi, tapi milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu saja dulu Pak. Pasal yang pertama. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada dua penjelasan yang saya
akhir-akhir ini. Saya ingin mengetahui walaupun bisa kita selalu mengenai cara-cara beribadah secara makom syariat, tarekat dan marifat, dan kaitannya dengan sholat yang tadi dikatakan itu untuk mendirikan sholat untuk mengingat Allah, dan sholat agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih. Ya. Di dalam sholat itu, kendaraan itu harus dipakai semua. Kendaraan syariat pakai dalam sholat. Kendaraan tirakat pakai dalam sholat. Kendaraan hakikat juga pakai dalam sholat. Kapan kita melakukan syariat dalam sholat? Gerak itu syariat. Allahu Akbar, ini syariat. Hadirnya hati itu namanya tirakat. Tirakat, hati hadir itu tirakat namanya, menjaga hati, tidak lagi yang dia ingat. Allahu Akbar, ketika dia telah menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang besar itu kecuali Allah. Kalau Maha Besar, hilang mbak diri kita. Tidak ada lagi diri kita ini. Namanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang Maha Besar hilang kita. Kecilkan diri kita di hadapan Allah sekecil-kecilnya, besarkan Allah di hadapan kita sebesar-besarnya. Nyaris diri kita tak ada lagi. Maka as-sholatu mi'ratul mu'min. Sholat itu mi'ratnya orang mukmin. Maka husuk tak husuk itu dilihat dari mana? Dari takbir kita itulah. Maka takbir itu makomnya ada 4. Yang pertama makom ihram. Apa ihram itu? Mengharamkan yang halal. Itu ihram namanya. Jadi begitu sudah takbir, tidak boleh lagi ngobrol. Allahu Akbar. Ada kawan, apa kabar bro? Sehat apa? Tidak boleh. Tidak boleh lagi. Tidak boleh begitu tadi ngulum permen atau makan. Tidak boleh. Apalagi bergarut ulang-ulang. Waktu sholat tidak gatal, kapan sholat gatal. Itu tidak boleh. Itu ditahan tuh. Ada apa saya lihat bergarut sudah. Itu berarti tidak ngerti dia, ihram itu tidak ngerti dia, cuman syariat badan itu bergerak. Nah yang kedua makom mi'raj. Mi'raj itu naik. Artinya apa? Tidak ada lagi yang kau ingat, tidak ada lagi urusan dunia itu, tidak ada lagi urusan dunia. Kau tuh naik sudah, tak ada lagi ingat utang, ingat warung, ingat anak, ingat istri, suami, tidak ada lagi, hilang dia. Kenapa? Naik, ruhnya sudah naik, mi'raj, dia naik ke atas, tidak ada lagi yang dia ingat dunia ini, tak ada lagi. Bahkan Abu Bakar Siddiq ketika dia sampai ke puncak, tidak bisa ngomong dia, bisu ya, atau puncak dia. Nah itu makom mi'raj. Nah ketiga makom munajat. Nah munajat itu apa? Hatinya itu selalu bersandar kepada Allah, apapun bentuknya. Tak ada lagi yang diharapkan di dunia ini. Hanya Dia yang bakal bisa menyambut kita nanti di saat kematian. Nah baru yang terakhir makom tubaddil. Nah tubaddil itu apa? Allah jadikan sifat menjadi zat. Nggak ada lagi yang merasa diri kita sholat. Sesungguhnya Allah lah yang menyolatkan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah dan hidupku dikarenakan. Bukan karena lagi, dikarenakan. Kalau karena kita masih jadi subjek. Tapi kalau dikarenakan kita ini disolatkan, digerakkan, diniatkan, diperjalankan.
Nah, disitulah makna dari makom takbir tadi. Jadi kalau takbir sudah benar, yang lain-lainnya ngikor ya. Itulah yang disebut dengan apa? Ihsan, merasa diawasi oleh Allah dan merasa dia memandang Allah. Jadi dalam sholat itu sudah lengkap, syariatnya ada, tirakatnya ada, hakikatnya ada, marifatnya ada. Cuman itu masih dalam bentuk ritual. Sosialisasinya pengalaman hidup kita ini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan lagi kau mengabarkan diri ini. Jangan lagi mengilahkan diri, aku hebat, aku pintar, aku soleh, aku alim. Tidak lagi di situ. Kenapa? Yang besar itu hanya Allah. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya itu ngomong sama orang yang ahli sholat ini, baik orangnya, rendah hati, dan pernah membesarkan diri dia. Kenapa? Dia ngerti Allahu Akbar. Nah ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim, bersama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa tanda orang ahli sholat? Orangnya pengasih, penyayang, enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi, enak diajak berteman, berkawan. Nah itu kenapa? Di dalam hatinya ada pengasih, penyayang. Jadi apa yang disebut, hatinya juga ngikut, perbuatannya ikut. Maka dalam sholat itu hukum sholat ada 3. Hukum kauli, hukum kolbi, hukum fi'li. Kolbi itu hati, kauli itu ucapan, fi'li itu perbuatan. Perbuatan ini dibawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kalau rajin sholat masih ngeluh berarti belum sholat. Jadi orang yang lagi sholat tuh banyak syukur. Ibu kok sakit? Enggak ngeluh, malu ngeluh, sakit baru diuji 1 tahun, umur aku 80, berarti 79 tahun aku disehatkan, baru setahun sakit. Nah mungkin aku ngeluh, aku harus banyak bersyukur. Kenapa? Aku mandang 79 tahun itu aku sehat, maka tak ada hak lagi aku untuk mengeluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu orang ahli sholat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang benar. Ketika ada orang nasihati marah, berarti belum sholat jauh. Singgung, tinggalkan majelis. Apa dia Ustaz ini nyambung? Atau tak boleh? Berarti kau belum ihdinas siratal mustaqim, percuma kau sholat. Maka tahankan Pak, jangan dulu ninggalkan majelis. Kecuali nak ngencing. Nggak boleh su'ul adab. Itu Pak. Maka oleh sebab itu sholat itu disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maliki yaumiddin, Allah Maha memiliki hari pembalasan. Nggak ngalak bayar utang, berarti belum sholat kau bayar utang. Utang koperasi Mekar tuh bayar, utang di warung tuh bayar. Kenapa? Kau meyakini pasti ada hari pembalasan. Jadi kalau cuma malik yaumiddin, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan perbuatan yang baik, berarti kita belum sholat. Nah yang lebih dalam lagi yang harus kita pikirkan, apabila engkau merasa nyaman dengan sholatmu, hakikatnya kau belum sholat. Nah itu direnung ke Pak omongan saya. Apabila engkau merasa nyaman dengan sholatmu, engkau belum sholat. Nah jadi PR itu, pikirkanlah dulu. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz yang maaf yang maaf tadi Pak Ustaz, apa yang dikatakan salam maaf atau salaman saja? Apa cukup dalam itu ayat Pak Ustaz yang saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ulang lagi, Bu, aku tidak jelas kuping aku ini ada masalah. Yang saya tanyakan soal maaf-maafan tadi. Iya, Waktu kita bermaafan itu, apakah itu kita katakan saya minta maaf atau salam saja, atau harapan saja. Misalnya. Oh, kalau minta maaf, ngomong Bu, Cakap. harus ngomong. Misalnya, contoh, saya kasih contoh nih, Mama, maafkan Papa ya. Salah Papa apa? Pokoknya Papa minta maaf. Salah Papa apa? Pokoknya Papa minta maaf. Kira-kira dimaafkan istri tak? Dimaafkan istri tak? Tiba-tiba suami ngomong minta maaf. Salah Papa apa? Papa, pokoknya Papa minta maaf. Iya, salah Papa apa? Nah, jadi ngomong, sebenarnya Papa ini punya simpanan baru. Nah, jadi harus jujur Bu, tak boleh. Salahnya apa? Kalau kita tidak menyebutkan kesalahan kita kan jadi ragu. Jadi harus gentleman. Saya minta maaf, salah kau apa? Maafnya apa? Apa yang harus kumaafkan? Itu Pak, harus jujur. Karena apa? Maaf itu tidak cukup di hati, kecuali memaafkan. Memaafkan tidak perlu dia ngomong, ya aku maafkan kau. Cukuplah dia dalam hati, ya Allah, walaupun dia tidak minta maaf, aku maafkan. Dunia akhirat lahir batin. Aku tidak mau memberatkan dia nanti di akhirat. Nah, itu tidak perlu disebut. Kenapa? Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi dalam hati ini. Nah, itu Nyai. Jadi kalau kita nak minta maaf harus ngomong. Tidak boleh. Nanti nah lebaran nanti minta maaf sama suami itu ngomong kesalahan itu ngomong. Pak, maaf lahir batin ya. Apa dia salahnya? Aku sering buat Papa kesal. Aku tidak bisa melayani Papa dengan maksimal. Aku sering melukai hati Papa. Nah, harus jujur. Nah, Bapak juga sama. Maaf kalau selama ini aku sering ngomong kasar. Maaf selama ini aku kurang perhatian. Tidak seperti dulu waktu masih muda. Sudahlah Pak, sama tahu gitulah sama tua. Ya sesuai, kurang perhatian. Kenapa lah tua? Nah, itu tidak boleh. Harusnya makin tua makin harmonis. Kenapa harus makin harmonis? Karena tidak lama lagi bakal pisah gitu. Pasti Pak, tidak mungkin tidak bisa antara dua, hendak kita dulu atau bini gitu dulu. Nah, makanya akrab-akrab lah, jangan akrab waktu muda wae. Tua-tua ni akrab, baik-baik lah, jangan galak berbala, jangan galak ribut. Nyai. Jadi sabar-sabar bae ngadepi laki tu. Yang biasanya laki ni makin tua makin cerewet biasa. Jadi layanilah, tidak apa-apa. Bentar lagi juga bakal bisa. Habis? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah Engkau saksikan semua apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Tidak ada kata-kata yang tidak Engkau dengar, tidak ada lintasan hati kami yang paling dalam yang tidak Engkau simak, tidak ada gerak-gerik dan perbuatan kami yang tidak Engkau saksikan.
Ya Allah, inilah hamba-hambamu yang belum berdosa bergelimang maksiat, kini memohon kepadamu, wahai yang maha mendengar. Betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah engkau sedang menatap kami? Engkau tahu sekelam apapun masa lalu kami. Kau pun tahu dari setiap kebusukan hati kami, yang sering menyombongkan apa-apa yang telah Engkau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riya, sum'ah, ujub, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, Engkau tahu mata kami sering maksiat. Kau tahu telinga kami penuh dosa. Dan Kau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena lisan ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunan-Mu. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dari setiap kebusukan hati kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nari wa ahwanal hisab. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sampai kapanpun kami tidak akan pernah berhenti mendoakan ibu bapak yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka, membanting tulang pagi dan petang demi kami. Bahkan ada orang tua yang mendekati neraka hanya berjuang untuk menafkahi kami. Angkat derajat ibu bapak yang selalu direndahkan, muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu diluluh kesusahan. Bayarkan orang tua ini himpit hutang piutang, sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit ya Rabb. Engkau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai Engkau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridha kepada kami. Ampuni kami ya Rabb yang sering meremukkan perasaan ibu bapak. Ampuni kami ya Rabb yang sering mencuri aib di wajah ibu bapak. Ampuni kami ya Rabb yang sering mengecewakan ibu bapak. Ya Allah, golongkan kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Golongkan kami menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang Kau cintai. Ya Allah, berkahi majelis kami ya Allah. Lembutkan hati kami yang masih keras membatu, cahayai hati kami yang masih gelap gulita. Beri petunjuk kepada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah, lindungilah kami dari niat yang salah. Lindungilah kami dari ilmu-ilmu yang salah. Dan lindungilah kami dari amal-amal yang salah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan Kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungilah anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban bersama keluarga, dan pertemukan kami nanti di bulan suci Ramadan bersama keluarga yang kami cintai dalam keadaan sehat wal afiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam allazi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa ahdawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah.